Yo pemirsa, jumpa lagi dengan gue Apip dan terima kasih telah gabung bersama gue di sesi horor kali ini. Kalau kemarin gue membawakan sebuah kisah pengalaman horor dari seorang pemburu, pada kali ini gue akan membawakan sebuah kisah pengalaman horor dari seseorang yang terpaksa menginap di sebuah rumah dinas. Oke, sebelum gue lanjut, jangan lupa dukung gue dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke, nggak usah panjang-panjang lagi, langsung saja. Jangan kemana-mana, tentunya setelah yang satu ini. Nama gua Randy. Pengalaman ini gua alami ketika gua masih duduk di bangku SMA. Tepatnya di tahun 2011. Gua tinggal di desa Prigi, di sebuah kota di Jawa Timur. Gua tinggal bersama orang tua dan adik gua yang masih SD. Yang mana bapak gua kerja di sebuah kantor kedinasan. Lingkungan rumah gua ramai. Banyak anak-anak muda, anak-anak kecil, tetangga yang ramah, petani yang seliweran di waktu pagi hari. Bahkan rumah gua juga deketan tuh sama masjid dan pasar. Kurang rame apa coba? Udah kayak rumah gua ya yang lagi di desa ya. Ya samalah sama Randy yang hidup di desa. Rame banget lingkungannya. Suatu hari, cabang kantor bapak gua yang berada di Jawa Barat kekurangan staf dan akhirnya bapak gua dipanggil untuk ditugaskan di kantor cabang tersebut. Sebenarnya bapaknya Randy ini cuma ditugaskan untuk setahun saja untuk mengisi masa darurat. Dikarenakan staf yang menduduki jabatan A, misal, meninggal dunia. Maka dari itu, untuk sementara waktu digantikan oleh bapaknya Randy dulu. Seminggu kemudian, bapak gua berangkat. Tinggal 3 orang yang berada di rumah. Juni, tiba waktunya kenaikan kelas. Liburan kurang lebihnya 1 bulan dimulai. Gua yang lagi punya rencana untuk main bareng teman-teman ke wisata lokal. Tiba-tiba ibu gua ngajak untuk liburan ke rumah dinas bapak gua. Bahkan ibu gua juga ngancem tuh kalau gua nggak ikut, gua akan ditinggal di rumah sendirian. Anjir ngancam. Mau nggak mau, gua akhirnya juga ikut tuh, walau terpaksa. Tiba hari H, Sabtu malam, dan gua berangkat bertiga naik bis. Baru mau berangkat aja, gua udah males. Nggak niat gua. Dalam perjalanan naik bis, gua mikir, hah, rumah dinas? Pasti lingkungannya sepi. Orang-orangnya pasti pada nolak. Wah, liburan kali ini parah nih. Prasangka buruk terus mengelilingi pikiran gue hingga akhirnya gue tertidur. Singkat cerita, Minggu. Gue udah sampai di pemberhentian bis sekitar jam 8. Gue dijemput sama bapak gue pakai mobil. Langsung saja, kita OTW ke rumah dinas bapak gue. Di sepanjang perjalanan menuju perumahan, tidak ada yang spesial dari Jawa Barat. Ya memang, menurut gua sendiri ya, yang spesial di Jawa Barat itu cuma ada di Bandung. Enggak masalah ceweknya, cuma di sana adem saja tuh, kayak di Malang. Hingga akhirnya, gua sudah sampai di kawasan komplek di mana tempat bapak gua tinggal. Sesuai dugaan gue banget nih, kompleknya itu sepi banget. Cuma ada 1-2 orang yang lagi olahraga di halaman rumah.
Bahkan yang lebih parah lagi, dari sekian banyaknya rumah, lokasi rumah bapak gua itu berada di yang paling pinggir, dimana samping kirinya itu cuma ada kebun liar yang gak kerawat, luas banget. Beneran pak, tinggalnya di sini. Iya, Andi. Maklumlah, Bapak kan datangnya juga kondisi mendadak. Jadi dapatnya juga seadanya. Gitu gua sampai ya istirahat dulu lah, break, ngerapiin barang-barang. Singkat cerita, malam telah tiba. Gua yang biasanya nongkrong bareng teman-teman gua di depan masjid, kini gua cuma duduk santai di teras. Gabut banget. Akhirnya gua nyoba untuk keliling komplek menggunakan sepeda bapak gua. Sepi banget suasananya. Hampir tidak ada orang yang di luar sama sekali. Sampai suatu ketika, di perempatan gang, ada seorang wanita yang berada di pinggir jalan. Gua sebagai orang baru ya, nyapa lebih duluan ya. Mari mbak. Respon dari wanita itu cuma senyum. Tapi yang ngebuat sedikit ngeri, ujung bibirnya itu narik sampai ke pipi. Udah kayak Joker. Tapi dengan tatapan mata yang datar. Gua yang tadinya pengen relax, tiba-tiba nyali gua ciut banget. Akhirnya gua putusin balik aja lah, gak jadi gua. Ketika gua putar balikin sepeda untuk kembali pulang, wanita itu sudah tidak menatap ke gua, tapi dengan posisi kepala yang memutar 180 derajat ke belakang. Di situ, pikiran gua udah kacau banget. Gua langsung refleks mengayuh sepeda dengan kuat. Takut gua. Di situ gua memiliki dua asumsi ya. Antara orang gila, kalau enggak ya hantu. Gua udah nggak berani nengok ke belakang. Tidak sampai di situ. Ketika gua melewati suatu rumah yang di depannya ada pohon sawo, gua dengan samar-samar melihat kain putih panjang yang menggantung di dahan pohon tersebut. Ketika gua udah sampai di rumah, gua melihat bapak gua yang lagi di halaman. Dia bilang gini, Loh, kenapa? karena melihat gua yang lagi ngos-ngosan naik sepeda. Gua juga nggak jawab banyak-banyak loh. Cuma bilang ngantuk aja dan gua langsung masuk ke rumah. Namun, ketika gua masuk ke dalam rumah, gua mendapati bapak gua yang sudah tidur di kamar. Kala itu tidak ada yang bisa gua lakuin selain langsung rebahan karena badan yang sangat lemas dan syok banget. Di waktu pagi, saat lagi pada sarapan, gua tanya kepada bapak gua, "Pak, tumben tadi malam tidur lebih awal." Iya, Bapak kemarin agak capek habis bersih-bersih sebelum kalian datang. Berarti tadi malam yang di halaman siapa dong? Gua mencoba untuk berpikir positif. Mungkin aja lah gua salah lihat tadi malam. Keluar rumah, refresh otak. Dan ternyata tetangga depan gua itu ada anak muda juga. Wah, ternyata kompleks sempit kayak gini juga masih ada anak muda ya. Gua samperin tuh dan mengajaknya untuk kenalan dan ngobrol-ngobrol. Sebut saja tetangganya Randy ini namanya Andra. Ngobrol panjang lebar tuh sampai sekitar 1 jaman. Dia ternyata udah tinggal dari kecil di situ. Dan gue juga sempatin untuk bertanya tentang seluk-beluk komplek ini.
Gua nggak terlalu tahu ya awal dari komplek ini. Tapi yang gua tahu komplek ini memang agak-agak horor sih. Apalagi yang ke arah kebun-kebun itu. Itu kan jalannya sepi. Tapi biasanya yang diganggu itu orang-orang pendatang. Kayak kamu itu loh. Kalau kami yang sudah lama tinggal di sini ya udah nggak terlalu diganggu. Emangnya kenapa? Kamu diganggu ya sama mereka? Iya, enggak kok. Genap seminggu gua nginap di rumah dinas bapak gua. Kendala tidak terlalu nampak belakangan ini. Sampai suatu sore, ada tuh tukang cilok yang lewat. Gak ada yang beli kala itu. Lewat begitu saja. Tapi ternyata tukang cilok itu berhenti di lahan kosong. Gua denger-denger kok tukang ciloknya berhenti di sana ya. Akhirnya gua samperin deh, penasaran gua. Ternyata benar, tukang cilok itu berhenti di lahan kosong tersebut. Yah, daripada nganggur, beli cilok aja dah. Bang, cilok 3.000. Iya mas, sebentar. Ya mas, ngapain sih berhenti di sini? Jualan kok, bukannya di tempat ramai kok malah di tempat sepi. Loh, mas, saya lagi narik perhatian anak-anak kecil itu loh. Ramai pada lagi main kok. Mas, ini tuh cuma lahan kosong loh. Tuh lihat, kebun gak kerawat. Mana ada anak kecil? Masnya sehat gak? Di situ gua justru malah berpikiran gini. Jangan-jangan tukang cilok ini agak sinting ya. Mau jelas-jelas kebun kosong, lebat, gak kerawat kok. Dibilang ada banyak anak kecil main. Setelah sampai rumah, gua buang aja tuh cilok. Takutnya penjualnya nggak beres, nanti bahan-bahannya juga nggak beres lagi. Singkat cerita, malam hari sudah tiba. Gua beranjak ke kasur. Gua udah nggak berani tuh keluar-keluar malam lagi. Malam itu gua susah banget untuk tidur. Sampai sekitar jam 11 ke atas, gua mendengar suara. Suara itu semakin lama semakin dekat, semakin mendekat dan semakin dekat dan semakin jelas banget. Ini gua respon dari gua sendiri, dari gua apa begini. Randy ini gua nggak nyangka banget kalau Randy itu mengalami pengalaman horor yang sangat-sangat horor banget nih, creepy menurut gua nih. Oke, kita lanjut lagi ya. Di saat gua rebahan dan posisi gua lagi miring di kasur yang tinggi ya, tiba-tiba nongol kepala anak kecil misterius dari bawah ranjang. Saat itu perasaan gua campur aduk, takut, panik, dan ternyata anak kecil misterius tersebut adalah adiknya. Iya, adiknya. Iya, adiknya. Adiknya siapa? Setelah gua perhatikan lagi, awalnya gua kaget, tapi ya lucu aja, ternyata adik gua sendiri. Tetapi setelah gua memperhatikan lagi, anak kecil itu memiliki wajah yang pucat. Dua kantung matanya ini hitam, gelap, dan rambutnya juga basah kuyup. Di saat itu, gua menyimpulkan kalau itu bukan adik gua. Gua hanya bisa pasrah kali itu. Di kondisi gua yang hanya bisa pasrah,
anak kecil itu malah ketawa dan suara ketawanya itu melengking banget. Telinga gue itu membuat gue stres dan semakin panik. Seketika saat itu gue mulai tak sadarkan diri. Ketika pagi tiba, gue sadar, tapi badan gue rasanya menggigil banget. Akhirnya gue sakit demam. Gue sendiri sebenarnya juga paham kalau penyebab gue sakit ini karena terlalu banyak shock dan mental down belakangan ini. Selama gue sakit, gue merasa pikiran itu gelisah banget. Terkadang gue merasa ada sosok tinggi besar hitam yang mondar-mandir di depan kamar gue. Singkat cerita, 5 hari kemudian gue sudah sembuh. Menurut gue, apa yang gue alami ketika gue sakit hanyalah halusinasi belaka. Beberapa hari kemudian, tepatnya malam minggu, gue diajak main sama si Andra ke tempat ia biasa nongkrong. Wah, jangan-jangan kafe nih? Oh, ternyata tidak. Cuma angkringan biasa. Dan lokasinya juga nggak terlalu jauh sama komplek perumahan kami. Malam semakin larut, pelanggan semakin banyak berdatangan. Dari sekian banyaknya orang, di situ gua mendengar sebuah pembicaraan dari sekelompok anak-anak muda yang duduk di meja belakang gua. Gue kan tadi ke rumahnya Anton. Adiknya cantik cuy. Cuma beda setahun lagi sama kita. Yang bener lo. Anton perumahan dinas. Iya, Lo lewat situ aman gak? aman plus pulang bahagia. Soalnya gue dapet nomor adiknya. Hehehe. Gini ya, soalnya gua pernah lewat situ malam-malam habis COD. Pas gua ngelewatin jalan sepi yang sudah tidak ada perumahannya itu, gua merasa ada yang manggil gua. Setelah gua nengok, itu serem banget anjing. Gua waktu itu cuma denger sampai situ aja. Apa yang ia lihat, gua bodo amat. Sekitar jam setengah 12 malam, gua dan Andra pulang. Karena rumah kami berada di ujung, akhirnya kami lewat jalur belakang saja, biar lebih cepat. Shh. Gua sama Andra dengar tuh suara tersebut, tapi kami berusaha untuk tidak mempedulikannya. Karena kami juga tahu itu suara dari siapa. Ketika di tikungan, gua sendirian melihat sosok putih yang berdiri tidak terlalu jauh dari jalan. Tapi kesorot sama lampu motor. Dan di saat itu, Andra bilang, "Kalau kamu melihat sesuatu, nggak usah khawatir. Mereka cuma ingin kenalan sama kamu doang. Yang penting kamu baca doa aja." Tidak sampai di situ. Ketika kami udah sampai di rumah dan kami berpisah, gua ngelihat lagi sosok tinggi besar hitam yang sedang berdiri di teras rumah gua. Dan badannya menunjang lebih tinggi dari atap rumah gua. Gua kala itu cuma bisa terus baca doa terus dan lari masuk ke rumah tanpa tolah-toleh lagi. Singkat cerita, liburan hampir selesai.
Tinggal seminggu lagi gua udah masuk sekolah. Gua, ibu, dan adik gua akhirnya pulang. Ketika kami pamit, gua berpesan sesuatu kepada bapak gua. Santai dan selalu hati-hati ya, Pak. Iya, Bapak sudah terbiasa kok. Di situ dapat disimpulkan kalau gua mengalami semua ini tidak sendirian. Yo, itu tadi seluruh pengalaman yang dialami oleh Randy di mana ia menginap selama liburan sekolah di rumah dinas bapaknya yang ada di Jawa Barat. Di sini tuh nggak dituliskan ya sama Randy apa yang dialami oleh ibu dan bapak dan adiknya, cuma pengalaman murni dia saja. Maka dari itu, gua ucapkan banyak terima kasih banyak buat Randy ya, oke? Thank you so much, Ren. Cerita lo, pengalaman lo menarik banget. Thank you udah berbagi di channel gua. Oke, gua juga banyak-banyak banget terima kasih buat lo yang sudah ngikutin gua sampai episode kali ini ya. Terus dukung gua terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe yang banyak ya, agar gua lebih semangat menemani sesi horor selanjutnya. Ya betul. Oke, buat kalian ya, buat anda yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian di Instagram gua ya. Linknya gua taruh di deskripsi. Oke, sekian dulu dari gua. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.